Hai Sobat Marketers, selamat datang di Casting IMA, podcast marketing terasik, terkeren, dan juga terkece. Bareng aku, Nadia, yang akan menemani kalian semua hingga beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya fun untuk dibahas. Seperti biasanya, rasanya kalau sendiri itu nggak asik ya. Di podcast kali ini, aku udah bersama dengan partnerku nih. Boleh banget nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Nadia, halo Sobat Marketers. Kenalin, nama aku Zanira Sungkar, biasa dipanggil Zanira. Dan di IMA sekarang ini, aku di Departemen Communication, Divisi Media Kreatif. Halo Mbak Zanira, gimana nih Mbak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik dong pastinya. Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga dalam keadaan sehat Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Zanira nih lagi sibuk apa ya Mbak sekarang? Kalau sekarang-sekarang ini aku lagi sibuk kegiatan kepanitiaan di IMA nih Nat. Kebetulan aku jadi penanggung jawab suatu event di IMA. Dan biasalah lagi sibuk-sibuk ngerjain tugas kuliah juga. Wah, berarti bisa dibilang cukup sibuk ya Mbak? Ya, lumayan lah. Nah, kan kegiatan Mbak Zanira nih bisa dibilang cukup banyak dan sibuk ya Mbak. Aku mau nanya nih ke Mbak Zanira, pernah nggak sih Mbak Zanira nih nunda-nunda pekerjaan gitu Mbak? Wah, kayaknya hampir semua orang pernah deh ya yang namanya nunda-nunda pekerjaan gitu, Nat. Ya nggak sih, Nat? Termasuk aku juga sih. Iya sih Mbak, aku juga setuju nih sama Mbak Zanira. Nah, pas banget nih Mbak, sesuai judul podcast kita pada hari ini, yakni Say No to Procrastination, kita nantinya akan membahas seputar procrastination, dari apa itu procrastination sampai cara mengatasi procrastination itu. Wah, topiknya pasti seru banget nih, Nat. Dan juga relate banget sama kita kaum rebahan yang masih sering nunda-nunda kerjaan. Bener banget dong Mbak, pastinya bakal seru banget. Nah, Nat, mungkin Sobat Marketers masih banyak yang belum tahu nih, Nat, apa itu procrastination. Boleh banget nih, Nat, dijelasin. Apa sih procrastination itu? Jadi, sepemahaman aku, procrastination itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata pro yang artinya bergerak maju dan crastinate yang artinya hari esok. Jadi, kalau digabungkan itu, procrastination berarti suatu kegiatan yang cenderung menunda-nunda pekerjaan. Kurang lebih begitu sih, Mbak. Oh, gitu ya, Nat. Nah, kamu tahu nggak sih, Nat, kenapa seseorang itu cenderung melakukan procrastination ini? Wah, kenapa ya Mbak alasannya? Apa karena seseorang itu malas? Jadi, biasanya seseorang tuh melakukan prokrastinasi karena dia merasa mempunyai banyak waktu. Jadi, dia cenderung berpikir untuk mengerjakan tugasnya itu, nanti aja deh. Nah, padahal kita kan nggak tahu ya, Nat, ke depannya itu bakal ada apa aja sih. Entah itu tugas-tugas yang terus berdatangan, yang akhirnya tugas-tugas sebelumnya itu menumpuk dan mungkin malah nggak terselesaikan gitu, Nat. Wah, iya ya Mbak, bener. Ini juga relate banget nih sama aku. Jadi karena aku merasa punya waktu yang banyak, makanya aku bakal ngelakuin hal-hal yang aku senengin dulu. Kayak contohnya itu ngumpul bareng teman atau keluarga. Ataupun sekedar buka-buka sosmed dan nonton film. Jadi aku suka terdistraksi gitu dan akhirnya aku ngerjain tugasnya mepet deadline deh. Iya, bener banget sih, Nat. Tapi alhamdulillah sekarang ini aku udah mulai tersadarkan nih, Nat, buat nggak nunda-nunda pekerjaan. Karena kalau aku melakukan prokrastinasi itu, aku jadi nggak punya waktu yang berkualitas. Entah itu buat me time ataupun waktu bersama keluarga. Dulu aku juga sama kayak kamu, Nat. Dan biasanya aku tuh suka nyesel. Kenapa nggak ngerjainnya dari awal atau nggak dicicil dulu tugasnya. Biar nggak keteteran di akhir gitu. Wah, keren banget sih Mbak Zanira bisa menghilangkan sifat prokrastinasi ini. Tapi emang bener sih ya Mbak, penyesalan itu selalu datang terakhir. Iya dong, Nat. Kalau di awal namanya permulaan. Haha, bisa aja nih Mbak Zanira. Tapi Mbak, aku mau nanya lagi deh. Sebenarnya prokrastinasi itu bukan termasuk ke dalam sifat malas kan ya Mbak? Iya, Nat. Prokrastinasi itu bukan termasuk sifat malas. Jadi prokrastinasi itu beda dengan sifat malas. Kalau prokrastinasi itu lebih ke arah nunda-nunda suatu pekerjaan karena lebih memilih aktivitas yang lain. Misalnya aktivitas yang lebih menyenangkan. Tapi kalau malas itu lebih ke arah nunda-nunda pekerjaan
karena memang dia nggak mau mengerjakannya dan nggak ada aktivitas lain untuk dikerjakan. Oh alah, paham. Terus nih Mbak, kunci utama supaya kita terhindar dari prokrastinasi itu apa ya Mbak? Kalau dari aku, satu kuncinya, yaitu samawa. Kamu tahu nggak samawa itu apa? Wah, aku sih taunya sakinah mawadah warohmah ya Mbak. Bukan, Nat. Jadi samawa itu singkatan dari sadar, dan mawa, manajemen waktu. Oh alah, sadar dan manajemen waktu ya. Aku kira sakinah mawadah warohmah. Bukan. Jadi samawa itu satu artinya kan sadar yang pertama. Nah, jadi kita tuh harus sadar dan tahu apa aja sih tugas-tugas kita. Nah, biasanya aku tuh selalu buat to-do list. Tugas-tugas atau kegiatan apa aja yang mau aku lakuin biar nggak lupa. Terus yang kedua itu ada manajemen waktu. Jadi dalam manajemen waktu itu kita harus membuat skala prioritas dari to-do list yang udah kita buat. Nah, biasanya kan skala prioritas ini berhubungan sama tujuan awal kita. Jadi, kita tuh juga harus tahu apa sih tujuan kita. Nah, nanti kalau udah ditentuin skala prioritasnya, kita tuh ngerjain tugasnya tuh jadi lebih terarah gitu, Nat. Kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana, Nat? Kalau dari aku mungkin udah sama sih kayak Mbak Zanira, tapi aku mau nambahin 2 hal nih Mbak. Kayak misalnya itu kalau kita lagi ngerjain tugas. Nah, kita tuh harus singkirin dulu hal-hal apa yang bikin kita terdistraksi. Kalau aku pribadi itu suka terdistraksi sama notif HP. Nah, untuk ngatasinya itu biasanya aku taruh HP aku di laci meja atau enggak HP-nya itu aku silent. Dan tips yang kedua dari aku itu adalah kita harus konsisten sama skala prioritas atau to-do list yang kita udah buat. Ya istilahnya itu tidak boleh ada dusta di antara kita, aka di antara aku dan to-do list aku. Gitu sih Mbak kalau dari aku. Iya, setuju banget sih, Nat. Oke, jadi tips-tips yang udah kita bincangkan tadi semoga bisa bermanfaat juga ya buat sobat marketers yang lagi dengerin. Gimana nih topik pembahasan kita kali ini? Seru banget kan? Semoga dari materi yang kita bawakan hari ini bisa memotivasi sobat marketers untuk lebih produktif lagi dan terhindar dari prokrastinasi ataupun kemalasan. Oke, sampailah kita pada penghujung podcast. Dan aku mau ngucapin terima kasih ke Mbak Zanira yang telah meluangkan waktunya buat nemenin aku di podcast episode kedua ini. Terima kasih ya Mbak Zanira. Iya, sama-sama Nadia. Thank you juga ya udah diundang di podcast marketing episode kali ini. Semoga tambah semangat podcastnya. Oke Sobat Marketers, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa terus dengerin Casting IMA di Spotify dan YouTube IMA. Aku Nadia Anida. Dan aku Zanira Sungkar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah!